Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Piansyah dari kelas 3B Prodi Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas UTS saya yang dimana menjelaskan sebuah program Python yang digunakan untuk membuat grafik 3D, grafik kontur, dan juga membandingkan hasil interpolasi menggunakan metode bicubic Lagrange dan Base-Find Order 3. Oke, pertama untuk di soal bisa dilihat yang nomor 1A, di mana kita disuruh membuat sebuah grafik 3D dan juga kontur dari tabel di sini terdapat tabel nih. Nah, jadi kita disuruh membuat grafik 3D-nya dan juga konturnya. Nah, lalu untuk soal yang nomor 2B, maksudnya 1B, itu kita disuruh memodifikasi grafik dan kontur tersebut gitu dengan menambahkan titik-titik baru di setiap jaraknya itu ya, dengan nilai 0,5 dengan menggunakan interpolasi bicubic Lagrange. Nah, yang C1C yaitu kita disuruh membandingkan hasilnya dengan interpolasi Base-Find Order 3. Untuk soal yang nomor 2, kita disuruh membuat sebuah peta elevasi baru gitu dalam sebuah bentuk grafik 3D dan kontur, dan tambahkan titik-titik baru di antara semua titik yang sudah ada itu. Nah, dengan sesuai minat gitu. Nah, jadi untuk datanya, datasetnya, saya di sini dapat dari situs Kaggle. Oke, jadi pertama di sini kita punya sebuah data di mana berbentuk matriks 2 dimensi, yang dimana data ini tuh berisi 20 kali 20, yang dimana 20 baris dan 20 kolom. Nantinya data ini tuh bisa kita anggap sebagai nilai elevasi pada sebuah permukaan gitu. Nah, dari data tersebut kita membuat sebuah grid koordinat X dan Y gitu, sesuai dengan baris dan kolom dari tabel itu. Lalu selanjutnya kita tampilkan juga dua jenis grafik. Nah, grafik pertama adalah grafik 3D surface, yang dimana itu tuh menampilkan bentuk dari permukaan dari data tersebut. Nah, grafik kedua adalah sebuah grafik kontur yang menggambarkan garis dengan nilai yang sama gitu dalam bentuk peta 2 dimensi. Nah, nantinya dua grafik ini tuh membantu kita memahami bentuk dari dua sudut pandang yang berbeda. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, dari data ini kita buat dua buah grafik ya. Seperti yang saya bilang tadi, grafik pertama adalah grafik 3 dimensi atau surface plot yang menampilkan gitu sebuah bentuk permukaannya. Nah, lalu di sini ada grafik kedua adalah grafik kontur yang menunjukkan garis-garis dengan nilai yang sama gitu. Mirip seperti peta kontur yang tadi gitu. Oke, di sini selanjutnya kita gunakan dua metode interpolasi. Yang pertama, bicubic Lagrange, yaitu interpolasi polinomial kubik gitu, yang bisa mengikuti pola tajam dari data aslinya. Nah, lalu yang kedua ada Base-Find Order 3, yang dimana juga berbasis fungsi kubik gitu, tetapi menghasilkan permukaannya itu yang lebih halus. Oke, selanjutnya kita lihat hasil perbandingannya gitu. Sesuai soal, kita disuruh melihat hasil perbandingannya. Nah, setelah interpolasi itu kita tampilkan hasilnya dalam bentuk kontur. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, interpolasi bicubic menghasilkan pola yang lebih detail. Nah, tetapi kadang terlihat lebih tajam juga gitu. Nah, sedangkan interpolasi Base-Find lebih halus dan smooth. Jadi cocok gitu jika ingin hasil yang lebih bagus dan lebih lembut gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini kita ke nomor 2 ya. Nah, di mana di soal nomor 2 ini kita disuruh membuat sebuah peta elevasi baru gitu dalam bentuk grafik 3D dan kontur. Nah, kita juga diminta untuk tambahkan titik baru gitu di antara semua titik yang sudah diketahui menggunakan interpolasi yang sudah disesuaikan dengan masing-masing mahasiswa gitu. Nah, di sini untuk datasetnya kita bisa dari situs Kaggle ataupun situs SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission. Oke, yang pertama di sini kita membuat dulu gitu fungsi bernama HileSet. Nah, yang dimana HileSet ini tuh berguna gitu, digunakan untuk memberikan efek bayangan gitu pada permukaan. Jadi sehingga si reliefnya tuh terlihat
lebih nyata lah gitu. Nah, kode ini juga digunakan untuk menghitung gradien dari data elevasi, lalu kemudian untuk menentukan arah cahaya berdasarkan azimut dan altitude mataharinya gitu. Nah, hasilnya berupa peta grayscale yang menunjukkan bahwa bukit atau lereng yang ada dalam grafik tersebut gitu. Nah, di sini ada PLT-IMSOW yang dimana untuk menampilkan outputnya. Ini adalah hasil Heil-set-nya gitu, dimana area yang menghadap cahaya itu lebih terang dan yang membelakangi cahaya itu tampak lebih gelap. Nah, dari gambar ini hasil outputnya bisa dilihat ya teman-teman. Jadi ada beberapa bagian yang emang gelap dan juga terang dari hasil si Heil-set-nya tadi. Jadi dia tuh warnanya tuh ditentukan gitu karena ada yang tersorot matahari dan ada yang enggak gitu. Nah, yang enggak tersorot matahari itu warnanya jadi lebih gelap gitu. Nah, selanjutnya ketika si Heil-set-nya itu digabungkan dengan warna elevasi menggunakan model light source ini, nah maka warna dasar peta itu menggunakan color map terrain atau ya, sehingga warnanya itu warna rendah berwarna hijau dan semakin tinggi berubah gitu ke coklat dan putih. Nah, ini tuh membuat peta tuh lebih informatif gitu karena kita bisa melihat gitu ketinggian sekaligus efek bayangannya. Oke, tadi kan data aslinya bisa dilihat ya outputnya. Nah, biasanya data asli itu biasanya tuh memiliki resolusi yang lebih terbatas gitu. Nah, untuk menambah detail kita bisa menggunakan yang namanya interpolasi seperti yang nomor 1 tadi. Nah, pada kode ini digunakan regular grid interpolator dengan metode linear. Jadi kita membuat grid baru yang 2 kali lebih rapat gitu, sehingga titik-titik baru tuh ditambahkan ke antara data yang lama yang sebelumnya. Oke, untuk perbandingannya bisa dilihat data yang pertama tadi dibandingkan dengan data hasil interpolasi itu lebih halus. Data hasil interpolasi karena kita membuat si gridnya itu grid baru yang lebih rapat gitu. Jadi titik-titik baru tuh ditambahkan di antara data yang lama. Nah, untuk bagian terakhir kita kan disuruh buat juga gitu grafik 3D-nya. Nah, untuk membuatnya menggunakan si float surface ini. Di sini tuh warna permukaannya tuh mengikuti color map terrain yang tadi gitu. Nah, untuk hasil outputnya di sini bisa dilihat ya untuk hasil yang 3D. Nah, dengan tampilan 3D ini tentunya kita bisa lebih mudah memahami bentuk permukaannya dari tanah, bukit maupun gunung. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.